Nusantara.id, kami ada memantau Serikat Pekerja PT Sri Pamela Medika Nusantara. Jadi Sri Pamela Medika Nusantara itu adalah rumah sakit ya, dari milik BUMN PTPN 3 sebelumnya dan sudah berdiri sendiri. Beberapa hari yang lalu Serikat Pekerja SPMN ada mengadakan pertemuan di salah satu warung kopi Warkop WI yang berada di Jalan Imam Bonjol. Serikat Pekerja tersebut secara terang-terangan mendukung salah satu paslon yang ikut berkompetisi dalam pilkada Kota Tebing Tinggi. Gimana menurut pendapat Bapak Amsal selaku Ketua Bawaslu? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Laporannya kita sudah terima. Tentunya dari kita ini akan kita jadikan sebagai informasi awal. Di mana informasi awal ini tentunya kita akan lakukan dengan membentuk tim yang disebut dengan tim penelusuran. Dari tim penelusuran inilah nanti kita akan cari tahu soal yang pertama, apakah yang termasuk dalam foto-foto yang ada dilaporkan tadi, seperti ini bentuk fotonya, apakah ini merupakan karyawan di rumah sakit tersebut. Kalau dia merupakan karyawan di rumah sakit tersebut, tentu kita akan cari tahu lagi apakah karyawan-karyawan tersebut merupakan langsung di bawah BUMN-nya sendiri, atau yang kedua mereka merupakan subkontrak. Tentunya ini dari tim hasil verifikasi di lapangan, investigasinya di lapangan, dan ini pastinya akan kita tindak lanjutin ke depannya. Walau di dalam proses-proses ini tentunya tidaklah seperti membalikan telapak tangan. Tentunya ini juga memerlukan waktu, memerlukan pemikiran juga, yang pastinya setelah ini nanti kita cari tahu semuanya, ini akan kita langsung kita beritahukan lagi seperti apa. Yang pasti laporan ini juga, yang pertama ini kita akan cari tahu apakah laporan ini nanti sesuai dengan dari unsur pimpinan seluruhnya, apakah ini akan diterima menjadi diregister namanya, seperti itu Pak. Tapi itu pun kita harus melakukan investigasi dulu. Kalau dari investigasi baru ini diregister atau tidak, setelah itu semua. Tapi yang pasti ini yang namanya informasi awal. Terima kasih banyak atas informasi awalnya, dan kami berharap dengan adanya ini tentunya semakin menunjukkan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi terkhususnya bahwa Bawaslu memang benar-benar akan tetap selalu ada dalam mengawal demokrasi yang ada di Kota Tebing Tinggi terkhususnya dan di Provinsi Sumatera Utara lebih umumnya, seperti itu Pak. Oke Pak. Oke, Pak Amsal, gimana pendapat Bapak tentang apabila ada ASN? Dalam undang-undang kan Pak mengatakan bahwa ASN dan Polri, ya, bahkan tingkat kelurahan hingga Kepling, ya kan, juga BUMN itu harus netral dalam pilkada. Jika ada temuan, apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu? Oke Pak, kita kan kalau kita bicara dari bawah dulu ya. Kalau kita berada di kota berarti kita akan mengikuti dengan perwal. Dari perwal, kalau kita di kabupaten berarti kita akan mengikuti Undang-Undang Desa Nomor 10 Tahun 2014. Kalau kita mengikuti dari itu terkait tentang Kepling, atau kalau dia di pedesaan atau di kabupaten itu disebut dengan dusun, kepala dusun, seperti itu Pak. Oke, di dalam seperti itu tentunya kita akan melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016, di mana itu tentang pemilihan kepala daerah. Seperti itu Pak. Tentunya kita juga harus meninjau. Kalau dia misalnya yang terkait tentang ini dia termasuk adalah pegawai negeri sipil, tentunya kita akan mengkaitkan dengan PP 94. Seperti itu Pak. Jadi kita lihat dulu ini yang diadu atau teradunya ini sebagai apa.
Oke, ya kalau sebagai Kepling tentu kita ngikutin dengan Undang-Undang 10 tahun 2014, yaitu tentang misalnya kalau dia di kabupaten kota berarti tentang kepala desa serta turunannya. Kalau dia di kota tentu kita ngikutin dengan peraturan wali kota seperti itu Pak. Dan kalau kita misalnya tentang pegawai negeri sipilnya sendiri, itu berarti kita menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2014. Bukan, salah. Kalau PP 94 Pak. PP 94. PP 94. Kalau kita bicara itu tentang tadi anggota DPRD, maka kita bisa menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016. Di situ di pasal 70 bahwa anggota DPRD harus mendapatkan cuti. Iya, kalau mengikuti atau mendukung salah satu pasangan. Tapi cutinya ini didapat dari mana? Tentunya yang di atasnya. Seperti itu Pak. Itu peraturannya Pak. Ya kita ngikutin. Tergantung ini yang mana dulu ini, siapa dia, oknumnya ini siapa gitu Pak. Oke Pak, terima kasih, seperti itulah kira-kira. Oke Pak Amsal, terkait dengan yang pertemuan serikat pekerja dengan salah satu paslon, himbauan Bapak agar pilkada yang akan diselenggarakan oleh KPU 27 November 2024 ini berjalan dengan kondusif. Silakan Pak, himbauan Bapak. Oke, ini Pak. Terkait tentang itu, kita juga memiliki yang disebut dengan surat edaran dari Menteri Pak Erick Thohir. Seperti itu, yang melarang kalau memang dia benar-benar adalah pegawai BUMN, itu harus netral dan dihimbau kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi, hati-hati, ada rambu-rambunya, seperti itu Pak. Seperti itu. Kalau dia misalnya nanti pegawai negeri, pejabat negara, juga hati-hati, ada rambunya, ada undang-undangnya, seperti itu. Jadi marilah kita berjalan, ikutinlah marka jalan yang ada. Kalau dia di lalu lintas, seperti itu. Sama seperti ini juga untuk pemilihan kepala daerah, kita juga harus mengikuti rambu-rambu yang ada. Oke, terima kasih Pak Amsal atas penjelasannya kepada media. Kiranya pilkada Kota Tebing Tinggi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih Pak. Oke, sekali lagi sebagai tambahan, semoga Kota Tebing Tinggi dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah secara kondusif, secara damai, secara aman, dan jauhlah dari isu-isu, baik itu mengenai isu-isu tentang SARA. Ini yang paling berbahaya, karena di kota kita ini adalah kota kita bersama. Mari kita sama-sama saling menciptakan. Kami tidak akan mungkin mampu berdiri sendiri. Tentunya kami juga butuh dari seluruh masyarakat Tebing Tinggi supaya Tebing Tinggi tetap kondusif di dalam pemilihan kepala daerah. Siapapun wali kota, siapapun yang menjadi wali kotanya, Tebing Tinggi tetaplah kondusif. Seperti itu Pak. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih Pak.